Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, saya minta jawab salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan yang belum punya jodoh insya Allah segera mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jodoh jawab salamnya semangat, saya doakan semoga jodohnya tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat dalam menjawab salam. Ini berarti tandanya yang hadir rata-rata hutangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahi amantu billah. Tawakkaltu ala Allah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin faminallahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La ya'ti bil hasanati illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sengaja saya awali dengan Bismillahi masya Allah karena semenjak saya hadir di Brunei Darussalam hingga sekarang saya lihat masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam luar biasa, istimewa, amazing, masya Allah. Yang belakang bisa lihat saya apa enggak? Kelihatan? Saya berdiri atau duduk? Panjenengan minta saya berdiri atau minta saya duduk? Berdiri? Mohon izin Bapak Dubes, saya diminta oleh para jamaah dan hadirin untuk berdiri. Mohon izin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para ibu nyai, khususnya kepada Bapak kita yang kita muliakan, Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh. Beliau panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidillah MA. Beserta dengan Ibu kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan umur panjang. Yang kita muliakan Ibu Wakil Duta Besar dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Rus, terima kasih. Dan segenap
para jajaran Kedutaan Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam. Alhamdulillah, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena banyak sekali. Yang kita muliakan segenap para pengurus Nahdlatul Ulama dan juga para kiai serta tokoh masyarakat. Ada Pak Kiai Dhofir, ada Pak Kiai Makmun, ada Pak Kiai Faik, ada Pak Kiai Beni, amin, dan juga segenap Ibu Nyai, ada Ibu Nyai Isti, ada Bu Nyai Yuni, dan banyak sekali para kiai, para ibu nyai yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama dengan istri saya. Alhamdulillah, pendampingan ketat, pengawalan ketat, aman insya Allah. Saya juga didampingi oleh Pak Kiai Rudi Ambari, kakak daripada Pak Kiai atau Gus Tony Ambari. Segenap para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Mohon izin Pak Dubes, sejak awal saya di Brunei ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki ke Brunei. Tapi luar biasa, rasanya itu mak celes, adem, ayem, tentrem gitu. Jadi walaupun toh AC-nya menghadap ke jamaah, tapi rasa hati itu tetap terasa adem, ayem gitu. Gak ada masalah, gak ada masalah, aman. Kalau toh memang nanti saya diminta sampai 2 jam atau 3 jam atau bahkan selesai sampai jam 2, saya siap. Insya Allah sampai jam 2 dilanjutkan oleh Pak Kiai Rudi, saya setengah jam mau pamit undur diri. Alhamdulillah, ketemu dengan segenap para keluarga yang dari Indonesia. Saya diajak muter-muter, mulai di kedai-kedai yang saya lupa namanya, banyak sekali, sampai ke kampung air. Katanya ada buaya di sana. Betul, betul Bu. Alhamdulillah saya tidak bertemu buaya yang ada di air. Tapi kata Pak Kiai Dhofir, di sini yang tampak banyak buaya daratnya. Bahkan Pak Kiai Dhofir itu memberikan himbauan kepada kami, hati-hati, hati-hati. Rata-rata yang tampak di atas darat ini adalah buaya darat. Waspadalah, laki-laki rata-rata buaya darat, kecuali yang pegang mic malam hari ini. Alhamdulillah, kita juga makan di steamboat tadi itu. Kemudian kita jalan-jalan muter-muter, sempat foto di Istana Negara. Alhamdulillah, sempat foto, luar biasa. Saya merasakan adem, ayem, bertemu dengan keluarga dari Indonesia yang ada di Brunei. Saya merasakan ini loh yang sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah sebagai baiti jannati. Rumah yang ada di kedutaan ini adalah rumah kita, dan ini yang dikatakan sebagai baiti jannati. Adem, ayem, dan tentrem. Sama seperti semangat yang ada di dalam hari santri. Kita ini selalu diberi satu doktrin oleh para kiai kita. Jadilah seorang santri yang dimanapun kalian berada, memberikan keharmonisasian, memberikan kedamaian untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi the real santri itu seperti halnya al-muslim man salimal insanu biyadih walisanih, wal mu'min man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Begitu kata Rasulullah. Seorang muslim yang hakiki itu adalah seorang muslim di mana ketika dia berada di satu daerah, maka masyarakat yang ada di sekitarnya itu merasa adem, merasa ayem, merasa selamat.
dari apa perbuatannya, dari apa yang diucapkan oleh lisannya, masyarakat sekitar enggak ketakutan. Wal mu'min man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Sedangkan seorang mukmin yang hakiki adalah seorang mukmin yang bisa memberikan rasa aman untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kita rasakan bersama di Brunei Darussalam. Keberadaan masyarakat Indonesia di sini insya Allah seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah, yaitu komunitas muslim yang hakiki yang bisa membuat kedamaian dan keharmonisan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah semangat komunitas muslim yang ada di Brunei Darussalam. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Dan hebatnya lagi Pak Dubes, guyub, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Terbukti beberapa kedai saya hampiri itu rebutan bayari, rebutan untuk menjadi yang bosnya siapa. Sudah biar saya saja, sudah biar saya saja. Padahal saya sudah ambil uang di kantong saya. Tapi luar biasa, Masya Allah, jazakumullah ahsanal jaza. Saling gotong royong, bantu membantu. Dan ini menjadi bukti, kalau ada satu masyarakat yang masyarakatnya itu bersatu, gotong royong, saling bantu membantu, kata Sayyidina Umar ibnul Khattab, ini indikasi. Idza aradallahu fi qaumin khairan fatahallahu lahum babal amal, wa idza aradallahu fi qaumin syarran fatahallahu lahum babal jadal. Ini adalah satu indikasi yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kata Sayyidina Umar, kalau Allah itu akan menghendaki satu komunitas hancur, ada indikasinya. Kalau Allah ingin menghendaki satu komunitas itu makmur, ada indikasinya. Pertama, kalau Allah ingin menghendaki masyarakatnya itu makmur, indikasinya adalah fatahallahu lahum babal amal. Allah akan membuka masyarakatnya kepada mereka pintu kreativitas, pintu pekerjaan, pintu aktivitas. Dan alhamdulillah di Brunei masyarakat Indonesia tidak ada yang nganggur. Semuanya punya aktivitas, semuanya punya kreativitas luar biasa. Maka ini menjadi satu indikasi masyarakat Indonesia yang ada di Brunei akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebalikannya, nggak apa-apa, tepuk tangan lagi karena yang tepuk tangan hanya yang sebelah kanan saja. Silakan tepuk tangan bareng-bareng. Yang kedua, Allah kalau ingin menghendaki satu kaum itu berantakan, maka indikasinya adalah fatahallahu lahum babal jadal. Masyarakatnya saling poropadu, masyarakatnya saling berantem, masyarakatnya saling bertarung antara satu dan yang lainnya. Maka kalau kita temukan teman-teman kita, saudara kita sudah nggak akur lagi, segera diakurkan. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, maka ini satu indikasi Allah akan menurunkan musibah untuk masyarakat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah di Brunei Darussalam, sejak saya menginjakkan kaki di sini bertemu dengan keluarga dari Indonesia, dua-duanya sudah tercapai saya rasakan. Yang pertama adem ayem makmur saya rasakan. Yang kedua guyub rukun, tidak ada cekcok antara satu dan yang lainnya juga saya rasakan. Ini menjadi satu indikasi kebaikan akan turun untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita telah mendengarkan sambutan dan plus mauidhatul hasanah dari beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah.
Saya tadi udah pesen, Prof, nanti kalau sambutan sekalian mauidhatul hasanah. Dan ternyata betul, beliau memberikan mauidhah untuk kita semuanya. Saya di sini hanya melanjutkan saja. Partai tambahan. Yang inti tadi sudah disebutkan oleh Bapak kita. Jadi betul, hubungan antara hari santri dengan hari pahlawan betul sangat dekat sekali. Hari santri berasal dari resolusi jihad. Hari pahlawan berasal dari pergerakan dari resolusi jihad. Ada satu bocoran dari satu riwayat. Hari santri itu berawal dari satu resolusi yang menjadi istikharah dari para ulama. Fatwa muncul di dalam hari santri. Apa fatwa yang dikeluarkan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari? Fatwanya adalah jihad hukumnya adalah fardhu ain. Jihad hukumnya adalah wajib. Membela negara wajib. Membentengi kemerdekaan wajib. Mengusir penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia hukumnya wajib. Dari fatwa ini semua masyarakat menjadi tergerak hatinya dan mereka punya satu prinsip, ish kariman au mut syahidan. Pilihannya satu, hidup mulia atau mati syahid. Kalau hidup enggak mulia, lebih baik mati syahid. Kalau enggak mati syahid, yaitu harus hidup mulia. Cuman itu pilihannya. Maka dengan semangat ish kariman au mut syahidan, berangkatlah mereka untuk membentengi kemerdekaan, mengusir sekutu, mengusir penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Awalnya itu ada satu bocoran lagi Ibu Burus, yang namanya menyerang sekutu yang ada di Surabaya. Itu katanya mau dilangsungkan tanggal 7 November. Bung Tomo itu sowan kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Yai, kita mau menyerang Surabaya tanggal 7 November. Kata Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, ojo, jangan. Kita nunggu panglimanya belum datang. Kita nunggu Mbah Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Perjalanan begitu lama. Dari Cirebon Buntet menuju ke Surabaya. Tanggal 10 baru datang. 10 kemudian dimulailah itu yang namanya melawan penjajah, melawan sekutu, mengusir sekutu dari Indonesia. Ceritanya seperti itu. Katanya, saya juga nggak menangin pada waktu itu. Belum lahir. Dan yang luar biasa lagi, kalau panjenengan saksikan apa yang dibaca oleh Bung Tomo ketika menggerakkan bangsa Indonesia pada waktu itu. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo itu dari sipil. Bung Tomo seorang jurnalis. Bung Tomo punya ilmu bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau bukan dari kiai nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada bocoran Bung Tomo ketika akan memulai untuk menggerakkan semangat bangsa pada waktu itu bilang kepada para kiai, kiai, ini kalau mau memulai jihadnya itu baca apa? Kalau mau makan kan ada doanya. Kalau mau minum habis makan habis minum ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Mau tidur ada doanya. Kalau mau jihad ini yang dibaca apa? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sama seperti kita ketika akan melempar jumroh. Apa yang kita baca ketika lempar jumroh?
Bismillahi Allahu Akbar. Kita menganggap yang ada di depan kita ini setan, padahal di depan itu tembok. Enggak apa-apa, yang penting di depan itu setan. Setan siapa saja, pantang Bismillahi Allahu Akbar. Mungkin terinspirasi dari situ. Kalau kita mau menyembelih hayawan kurban, apa yang kita baca? Bismillahi Allahu Akbar. Ya Rabb, hadza minka walaka, hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baru disembelih. Itu untuk hayawan korban. Pengorbanan dalam berjihad, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ilmu seperti itu kalau nggak dari pesantren itu nggak ada, bro. Yakin nggak ada. Ada sanad keilmuan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jelas untuk menggerakkan semangat bangsa Indonesia pada waktu itu tanggal 10 November, semangatnya dari sanad keilmuan para kiai, Bismillahi Allahu Akbar. Shallu ala nabiyina Muhammad. Jadi antara hari santri dengan hari pahlawan hubungannya erat. Itu sebagai simbol daripada bentuk nurutnya seorang santri kepada kiai. Awalnya mau tanggal 7 November, diundur sampai tanggal 10. Kata kiainya, manut. Kemudian suruh baca apa? Bismillahi Allahu Akbar, manut. Gak baca yang lain. Ayo serang, gak ada. Ayo serbu, bersama kita maju. Yo, ayo, gak ada. Tapi yang ada itu panjenengan dengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Tomo. Bismillahi Allahu Akbar. Ini bentuk daripada sanad keilmuan. Jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa hari santri ini namanya hari santri. Tapi yang menggelorakan semangat untuk berjihad itu adalah seorang kiai. Pertanyaannya, kok bisa yang menggelorakan semangat itu adalah seorang kiai, tapi nama harinya itu hari santri? Mestinya kan hari kiai, betul kan? Tapi kenapa yang diangkat itu malah santrinya, bukan hari kiai, namanya hari santri. Itu menunjukkan bahwasannya setiap kiai pasti pernah jadi santri. Tepuk tangan juga nggak apa-apa, yang tepuk tangan satu. Setiap kiai pasti pernah jadi santri. Shallu ala Muhammad. Jadi Pak Kiai Ahmad Ubaidillah pernah jadi santri dulu. Pak Kiai Dhafir pernah jadi santri. Pak Kiai Rudi Ambari pernah jadi santri. Walaupun toh sekarang sebutannya kiai, setinggi apapun jabatan seorang kiai, dia pasti pernah menjadi seorang santri. Nah, kalau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari yang menggelorakan semangat jihad, resolusi jihad tanggal 22 Oktober, setinggi apapun derajatnya, beliau adalah seorang santri. Santrinya siapa? Santrinya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, dari Madura. Beda dari Madura. Beda. Alhamdulillah. Kemarin saya diundang makan oleh masyarakat Madura yang ada di Brunei. Komunitasnya namanya Armas. Mohon maaf, salah peletakan R dan S. Armas. Kami diundang makan ke sana Pak Dubes, alhamdulillah. Juga hadir di belakang karena kemarin kita sudah janjian. Saya sudah datang loh ya. Besok pengajian sampean juga harus datang. Siap 86 laksanakan. Kami santri patuh kepada para kiai. Luar biasa. Jadi wujud daripada resolusi jihad, wujud daripada hari santri, ini adalah bukti nyata bahwa yang namanya sanad keilmuan antara kiai turun sampai santri, santri jadi kiai turun kepada santri-santrinya, ini tetap sambung menyambung menjadi satu.
Itulah sanad keilmuan yang ada di pondok pesantren. Apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ketika berfatwa resolusi jihad, itu ada sanad ilmunya. Apa yang dilakukan oleh Bung Tomo dalam menggerakkan semangat bangsa pada waktu itu ada sanad ilmunya. Maka dalam hari santri ini, namanya hari santri, walaupun toh yang menggerakkan itu adalah seorang kiai, ini menjadi bukti kiai pasti pernah menjadi santri, dan apa yang dilakukan oleh kiai itu pasti bersanad kepada kiainya, karena dia telah menjadi seorang santri. Santri pasti pernah nyantri kepada seorang kiai. Ketika dia jadi kiai, walaupun toh kiai besar, dia tetap pernah menjadi seorang santri. Ilmunya juga bersanad kepada kiainya, kiainya kepada kiainya, dan begitu seterusnya. Understand? Bulet aja. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Teringat dengan dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Ada pagar nusa di sini. Masya Allah. Fatayat ada di sini. Ada fatayat. Yang fatayat angkat tangan. Fatayat. Fatayat ini. Muslimat, muslimat. Banyak kalau muslimat. Fatayatnya lebih dikit daripada muslimatnya. Ini tandanya yang senior lebih banyak daripada juniornya. Saya lanjutkan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Al isnadu minad din. Sanad keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Kita belajar melalui seorang guru dari guru-gurunya. Ini namanya adalah sanad keilmuan. Dan itu kata Sayyidina Ali adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau tidak ada sanad keilmuan, maka orang akan ngomong, kalau kata orang Jawa, saenak udele dhewe. Kalau tidak ada sanad keilmuan, orang pasti akan bicara seenak hatinya, seenak pikirannya. Kenapa? Karena tidak ada responsibility of knowledge. Karena tidak ada tanggung jawab keilmuan, tidak ada tanggung jawab pengetahuan. Pokoknya apa yang ada di dalam otaknya dia sampaikan, walaupun toh itu tanpa dasar dari seorang guru. Ini bukan tradisi dari pondok pesantren. Ini bukan tradisi santri. Maka seorang santri ketika akan mengatakan sesuatu, seorang santri ketika akan melakukan sesuatu, harus ada dasarnya, harus ada sanad keilmuannya. Sama seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ketika memfatwakan resolusi jihad, ada sanadnya, ada silsilah keilmuannya, semua tersambung kepada guru-gurunya. Maka dari itu resolusi jihad yang kemudian masuk pada 10 November, semuanya itu ada sanad ilmunya, bersambung ilmunya sampai kepada guru-guru para kiai, dan begitu seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap yang namanya hari santri ini nggak ada sanad ilmunya. Jangan dianggap substansi daripada hari santri, yakni resolusi jihad, itu tidak ada dasar ilmunya. Jangan sampai nanti ada perlawanan dari bangsa Indonesia kepada penjajah, kepada kolonial, mengusir sekutu pada waktu itu, yang kemudian jadi hari pahlawan. Ini nggak ada dasar sanad keilmuannya. Jangan. Ada 100% ada. Fatwanya dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dan juga dari kiai-kiai yang lain. Istikharah para kiai. Gimana ini? Kita mau fatwa jihad. Gimana ini? Pikir lebih matang. Bagaimana? Kalau saya fatwakan
masyarakat pasti akan langsung mendengar. Kiai kan kalau sudah fatwa, waduh, goncang ini. Kiai halal, kiai fatwa halal, kiai fatwa haram, kiai bilang ini. Kalau santri-santrinya mendengar fatwa dari para kiainya, itu harga mati itu. Ini harus dipikir dalam ini. Fatwa resolusi jihad sekali terucap, ini akan menjadi satu motor yang luar biasa. Makanya dimusyawarahkan dulu oleh para kiai. Kemudian istikharoi dulu oleh para kiai. Sama seperti para kiai-kiai kita zaman dahulu. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama untuk istikharah, untuk musyawarah. Sejak dulu itu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ketika mau ngapain saja itu pasti musyawarah, istikharah dengan para kiai-kiai yang lainnya. Ini bukti daripada kebersamaan dan persatuan para kiai. Alhamdulillahnya, sanad daripada hari santri, hari pahlawan, serta ilmu-ilmu yang kita dapatkan insya Allah jelas. Bermula dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah teman besti dengan Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir pada tahun 1871. Mbah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri daripada Muhammadiyah, itu lahir pada tahun 1868. Jadi lebih tua sedikit 3-4 tahunan. Makanya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari kalau manggil Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu siapa? Mas Ahmad Dahlan. Demikian juga pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, itu juga satu alma mater dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Semuanya mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Dan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari beserta Mbah Kiai Ahmad Dahlan, setelah dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan, beliau kemudian pindah ke Mbah Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ada di Semarang. Dari Mbah Kiai Soleh Darat, dua-duanya kemudian pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah belajar kepada Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani, belajar kepada Asy-Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau satu kelas Mbah Kiai Ahmad Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Selain belajar kepada Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah murid daripada Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang daripada Syarah Dahlan lil Alfiyah Ibnu Malik. Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah murid daripada Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dasuki, pengarang daripada kitab Ad-Dasuki adalah ilmu tentang teologi Islam. Syekh Ahmad Ad-Dasuki adalah murid daripada Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini pengarang daripada kitab Al-Bajuri, 2 jilid hasiah daripada Fathul Qarib. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri murid daripada Asy-Syaikh Abdullah As-Sanusi, pengarang Nadham Sanusiyah. Kemudian Abdullah As-Sanusi murid daripada Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji murid daripada Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Muhammad ibn Umar Ar-Razi murid daripada Al-Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, pengarang daripada kitab Al-Milal wan Nihal, satu kitab yang berbicara tentang comparative religion pertama kali di dunia sebelum Max Muller diangkat menjadi bapak antropologi. Max Muller diangkat menjadi bapak comparative religion. Jauh sebelumnya ada Al-Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, pengarang daripada kitab Al-Milal wan Nihal, yaitu kitab yang berbicara tentang bagaimana agama-agama yang ada di dunia, bagaimana suku-suku bangsa yang ada di dunia.
The First Book of Comparative Religion. Dari santri namanya Abdul Karim Asy-Syahrastani. Beliau adalah murid daripada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Muridnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah orang yang pertama kali mampu mengawinkan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Orang yang pertama kali mampu mengawinkan dua ilmu barat dan ilmu Islam adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau adalah murid daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini murid daripada ayahnya sendiri, yaitu Al-Imam Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini. Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini murid daripada Al-Imam Abdullah ibn Ahmad Al-Marwazi. Abdullah ibn Ahmad Al-Marwazi ini murid daripada Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Marwazi, perawi daripada kitab Sahihil Bukhari. Muhammad ibn Ahmad Al-Marwazi ini adalah murid daripada Al-Imam Ibrahim ibn Ahmad Al-Marwazi. Dan Ibrahim ibn Ahmad Al-Marwazi ini adalah murid daripada Al-Imam Ahmad Al-Baghdadi, dan beliau adalah murid daripada Utsman ibn Ahmad An-Mati. Beliau adalah murid daripada dua muridnya Imam Syafi'i. Yang pertama Rabi' ibn Ismail Al-Muridi, dan kemudian Al-Imam Ahmad Al-Muzani. Beliau berdua adalah murid daripada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah murid daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah sanad keilmuan daripada para guru-guru kita tembus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita adalah pergerakan Hari Santri yang kemudian melahirkan Hari Pahlawan dan melahirkan negara kita. Semuanya itu ada sanad keilmuannya. Alhamdulillah. Jadi ini penting. Seorang santri itu harus bergerak melalui sanad. Enggak boleh. Satu kaidah tasawuf itu malah ada yang mengatakan man ta'allama syai'an biduni syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ada satu kaidah mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang mempelajari sesuatu tanpa didasari oleh seorang sanad ilmu dari seorang guru, dia mempelajari sesuatu tanpa didampingi oleh seorang guru, ada yang mengatakan fasyaikhuhu syaiton, maka gurunya adalah syaiton. Tapi alhamdulillah di Brunei ini luar biasa, kiainya bertebaran, ada di mana-mana, luar biasa. Gak usah khawatir jenengan di Brunei untuk mencari ilmu yang bersanad kepada guru-guru kita, kepada para al-a'immah dan juga para at-tabi'in dan juga para sahabat. Insya Allah kiai-kiai yang ada di Brunei sanadnya sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sanad keilmuan yang pertama yang harus kita camkan dari seorang santri. Yang kedua, ingin saya sampaikan, dari hari santri yang kemudian menuju kepada hari pahlawan, ini menjadi simbol bahwasannya seorang santri ini harus memiliki satu semangat perjuangan. Kita ini
juga adalah murid-murid dari para kiai, para pahlawan yang ikut membidani kemerdekaan negara kita. Jangan sampai terus kemudian kita tidur, tidak ikut untuk mengisi kemerdekaan. Jangan ya Dek, jangan. Harus ikut isi kemerdekaan. Guru-guru kita, leluhur-leluhur kita ikut memperjuangkan kemerdekaan, ikut membidani kemerdekaan ini, ikut membidani berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita harus ikut mengisi kemerdekaan. Tapi jangan tepuk tangan toh. Harus betul-betul ikut. Diisi. Kalau panjenengan ikut mengisi kemerdekaan, berarti panjenengan juga ikut melestarikan perjuangan dari para guru-guru kita. Ikut melestarikan. Seorang anak, baik itu dia anak biologis ataupun menjadi seorang anak karena dia menjadi seorang murid. Karena dzurriyah itu ada dua. Ada yang namanya dzurriyah bin nasab, ada yang namanya dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bin nasab itu artinya hubungan keluarga karena ada hubungan antara anak sama orang tua, antara cucu sama kakek dan nenek, orang tua sama anak, kakek kepada cucu-cucunya. Ini namanya adalah dzurriyah bin nasab, atau hubungan keluarga karena nasab. Yang kedua, ada yang namanya dzurriyah bis sabab, yaitu dzurriyah karena ada hubungan sebab antara dia dengan gurunya, sebab sanad keilmuan. Maka yang namanya seorang murid itu pun juga adalah keluarga untuk guru-gurunya. Keluarga. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, baik itu orang tua yang melahirkan kita ataupun toh orang tua yang memberikan kita ilmu, salah satu bentuk daripada birrul walidain, berbakti kepada mereka, kata Rasulullah, wa infadhu ahdihima. Infadhu ahdihima. Jadi ada 4 atau 5 tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua itu sampun kapundhut alias sudah tidak ada. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un abirrul walidain ba'da wafatihima?" Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, tapi saya ini pengen berbakti kepada orang tua saya. Ada kesempatan enggak? Kata Rasulullah, ada. Ada 5. Ada 5. Yang pertama, kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Saya akan menggarisbawahi yang ketiga saja, yaitu infadhu ahdihima. Melanjutkan perjuangan orang tua adalah bentuk daripada birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Yang pertama as-salatu alaihima, yang kedua al-istighfaru lahuma, yang keempat silaturrahim allati la tusallu illa bihima, sedangkan yang kelima itu adalah wa ikramu sadiqihima. Yang keempat ini nanti saya jelaskan kalau saya diundang kembali oleh panjenengan. Saya hanya akan menjelaskan yang ketiga saja, yaitu infadhu ahdihima. Apa itu infadhu ahdihima? Melanjutkan perjuangan. Kita kalau melanjutkan perjuangan orang tua, guru-guru kita, walaupun toh mereka sudah tidak ada, Masya Allah, guru-guru kita, pahlawan-pahlawan kita,
tahu kalau anak cucunya seperti itu, yakin Pak saweneng jan peyuh. Mohon maaf Pak Dubes, saya ini orang Kediri. Orang Kediri itu kalau mau ngomong banget itu tinggal diperpanjangkan kata-katanya. Jadi nggak usah ada kata-kata banget, tinggal dipanjangkan, bisa pakai panjang mat tobi'i atau mat lazim. Kalau pengen ngomong cilik banget jadinya cawili. Kalau pengen ngomong gede banget jadinya, kalau pengen ngomong suwi banget jadinya ngono yo manut iki sampean dikongkon mecucu. Itu berarti mubalaghah, taukid. Kalau kita seorang cucu, kalau kita seorang anak, orang tua kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia, tapi kita melestarikan perjuangannya, mengikuti wasiatnya, apa cek. Saya ulangi sekali lagi, semangatnya terputus tadi. Eman semangatnya terputus di tengah-tengah itu nggak enak rasanya itu. Jadi kalau kita seorang anak, kita seorang cucu, kemudian kita meneruskan perjuangan orang tua kita meneruskan daripada prinsip-prinsipnya, mengikuti wasiatnya, maka kita telah melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan mereka pasti saweneng pol. Ini kunci kesuksesan seseorang. Kita masih percaya bahwa membuat bahagia para leluhur itu adalah kunci kesuksesan daripada generasi seterusnya. Maksudnya begini, ketika kita melestarikan tradisi para leluhur, maka itu menjadi kunci kesuksesan generasi penerus ketika mengikuti prinsip daripada para leluhurnya. Alhamdulillah di pondok pesantren, alhamdulillah para santri masih tetap mengikuti tradisi para leluhur. Kita ini kalau pengen sukses, jangan lupa prinsip leluhur harus kita pegang. Pegang erat-erat. Iya, pegang erat-erat. Ini kunci kesuksesan. Ada satu pepatah mengatakan ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Kalau ada satu umat yang tidak tahu tentang sejarah masa lalunya, la ta'rifu la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha, maka dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Santri ketika tetap berpegangan dengan tradisi para leluhur, al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yakin mampu merangkai masa depannya dengan indah. Jangan menjadi generasi yang lupa dengan sejarah para pendahulu kita. Jangan menjadi generasi yang lupa dengan sejarah para pahlawan, maka niscaya dia akan menjadi generasi yang mudah tumbang. Apa kata Marcus Garvey? A people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without root. Ini kalau kita maknani pakai makna ala pondok pesantren, a people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan, of their past history, ing sejarah masa lalune, and culture lan budayane, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree. Jadi khobar, mubtada'nya a people, alfiyahnya mubtada'un zaidun wa adirun khobar, in kulta zaidun adirun man i'tadar,
iku is like a tree koyok wit-witan without roots kelawan tanpa oyot. Ini kalau bukan santri tidak bisa memaknai bahasa Inggris pakai makna gandul. Tepuk tangan untuk para santri. Ini kira-kira yang tepuk tangan tahu maksudnya apa enggak ini? Ruwet ini. A people without knowledge of their past history, origin and culture. Ada satu komunitas masyarakat, a people, ada satu golongan manusia. Dia tidak ada rasa tahu, dia tidak ada pengetahuan of their past history, sejarah masa lalunya. Dia nggak tahu originnya, asal usulnya, and culture, tradisi, budayanya, dia tidak tahu. Maka ibarat kata dia seperti apa? Tanaman yang tidak ada akarnya, without root. Tidak ada oyote, gak ngerti akar sampean. Tidak ada akarnya. Maka walaupun toh itu tanaman berdiri kokoh, gede, wite gede, godhonge akeh, besar, daunnya lebat, tapi kalau tidak ada akar yang menancap pada dasar tanah, kena angin topan angin lesus, dus, pasti akan runtuh, pasti akan roboh. Betul? Sama ketika tidak berpegangan dengan wa infadhu ahdihima, ketika kita generasi penerus kemudian tidak mengikuti prinsip para leluhur, kita tidak berpegangan dengan dawuhnya para guru, gak bahaya tak? Bahaya. Aliran ini sudah masuk ke keluarga kita. Aliran apa saja, mulai aliran sesat sampai aliran sesaat, itu dua-duanya sudah masuk ke dalam diri kita. Apa saja yang membuat kita ini ragu dengan Pancasila? Apa saja yang membuat kita ini ragu bahkan dengan guru-guru kita? Apa saja aliran yang membuat kita ini ragu dengan Undang-Undang Dasar 45? Ini aliran sudah pada masuk ke dalam keluarga kita, kanan kiri kita. Nah, kalau kita tidak menguatkan diri kita dengan sejarah para pahlawan, sejarah para guru-guru kita, pejuang-pejuang kita, maka kita pun nanti bisa tumbang. Kita bisa tumbang. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kegiatan semacam ini insya Allah akan memperkuat kita. Kuat muncaan orang Madura neka pakun tak beubah. Istiqomah. Bi napa? Bi tradisina para guru. Norok buntek bi debu-debunya para guru. Pakun tak beubah, tangki. Ini yang tepuk tangan pasti nggak bisa bahasa Madura ini. Tuh, kalau sudah semacam ini, insya Allah santri-santri yang ada di Brunei Darussalam, insya Allah akan tetap berpegangan teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip para guru-guru kita, dan ini menjadi bukti insya Allah masa depan bangsa Indonesia pasti tetap akan terjaga. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu Pak Kiai Dubes yang saya hormati, kula senang sekali dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, menumbuhkan rasa semangat. Kalau bisa kegiatan semacam ini, saya setuju setiap bulan sekali aja nggak apa-apa. Ya Allah, shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren, santri-santri yang ada di Indonesia tetap istiqomah mengaji. Saya pun juga mendapatkan beberapa informasi, Pak Dubes, ternyata di Brunei ini saya juga bertemu dengan para wali-wali
wali santri. Wali-wali santri. Anak-anaknya ada yang dipondokkan di pondok pesantren Lirboyo. Alhamdulillah. Ada yang putranya dipondokkan di Jombang. Ada putranya yang dipondokkan di mana? Probolinggo. Ada putranya yang dipondokkan di mana. Akhirnya saya ketemu dengan para wali-walinya Allah, tapi namanya wali santri. Alhamdulillah. Dan selalu minta didoakan agar putra-putrinya diberikan rasa kerasan, betah di pondok pesantren. Kalau perlu nanti punya anak lagi mau langsung dipondokkan lagi, begitu katanya. Dan saya selalu bilang, panjenengan mboten usah khawatir. Kalau pengen punya anak manut, disuruh mondok manut, disuruh belajar ngaji manut. Ini ada satu amalan, ini hadiah. Jauh-jauh dari Kediri ada hadiah untuk panjenengan semuanya. Baca surat Al-Fatihah. Napa? Baca surat Al-Fatihah. Berapa kali? 41 kali. Enggak apa-apa, 41 kali ini pakai nafas kok. Kalau 41 kali tanpa nafas, bahaya ini. Baca surat Al-Fatihah 41 kali. Nggih Pak nggih. Waktunya kapan? Setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib. Tapi yang baca kalau bisa ibunya ini. Bapak-bapaknya santai Pak. Karena menurut penelitian, kalau ibu yang berdoa ini lebih menancap dari relung hati. Kalau bapak-bapak yang berdoa, kadang hatinya melayang. Tapi kalau ibu-ibu yang doa langsung dari dalam hati, insya Allah lebih mandi. Ini satu amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Kalau pengen anaknya manut, disuruh belajar ngaji, manut, disuruh mondok, manut, disuruh kerja, manut, disuruh nikah, manut. Oh ini penting ini. Penting disuruh nikah sama siapa, manut, dijodohin sama siapa, manut. Pokoknya manut. Bagaimana caranya? Baca surat Al-Fatihah 41 kali. Lebih utama yang membaca adalah ibunya. Dibacanya kapan? Setelah sholat maghrib. Ada yang tanya, loh Gus anak saya 5, apakah nanti 41 kali 5? Enggak, cukup. Jadi walaupun toh anak sampai 5 atau sampai 7, cukup bacanya 41 kali. Dibacanya kapan? Setelah sholat maghrib. Insya Allah dengan begitu manut putra putri ini. Mau diapain saja pasti manut. Nah ini kalau bukan dari pesantren itu nggak ada ilmu-ilmu semacam ini. Ini namanya adalah sanad. Sanad keilmuannya itu juga ada. Ada lagi yang pengen rezekinya lancar. Ini kalau nggak di dunia pesantren ini nggak ada ini. Di dunia pesantren diajarkan bagaimana doanya ini, doanya itu. Ya Allah, kalau pengen rezekinya lancar, ini catat. Harus dihafalkan. Yang pertama, baca sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Wis loyo dhisik sampean. 1000 kali. Besti sendiri, konco dewe bisa dicicil enggak apa-apa. 1000 kali ini nanti dalam waktu 1 hari 1 malam. Jadi baca sallallahu ala Muhammad bisa dicicil, pokoknya selama 24 jam ini komplit 1000 kali. Kalau bisa sampai 10.000 kali, alhamdulillah. Kalau malam Jumat usahakan sampai 10.000 kali. Bisa dicicil. Pagi mungkin 100, kemudian siang 500,
Sore kemudian 300, malamnya sisanya jangkep genep sudah yang namanya Sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali. Yang kedua, ada satu amalan. Ini menurut kisah, amalan ini bisa membuat harga-harga yang ada di pasar itu murah. Pak Beni langsung wah itu. Harga-harga di pasar itu jadi murah. Apa yang dibaca? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Baca sebelum berangkat. Kalau bisa dibuat wiritan, insya Allah mau nawar apa saja murah. Nanti kalau sudah mau berdagang di depan pasar, baca sekali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Panjenengan masuk pasar, murah insya Allah. Tanya, semisal mau nawar rambutan, ini rambutan harganya berapa 1 kilo? Ada yang bilang pedagangnya 1 kilo ini 100 ringgit. Mahal sekali rambutan 1 kilo 100 ringgit. Gimana kalau 1 kilo 10 ringgit saja? Kata pedagangnya, enggak boleh Pak, rambutan ini loh. Masa 1 kilo cuma 10 ringgit ini loh. Rambutnya siapa? 1 kilo cuma 10 ringgit, enggak boleh. Kalau pedagangnya bilang enggak boleh, kamu baca sekali lagi di depan pedagangnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalian tanya, sampun pareng napa dereng? Boleh apa enggak 1 kilo 10 ringgit? Kalau orangnya masih jawab belum bisa, baca sekali lagi. Kalau bisa kepalanya sambil dipegang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalau bisa ditiup dikit, insya Allah yakin diberikan. Walaupun toh pedagangnya itu di dalam hatinya bilang, iki kumat kapan? Insya Allah nanti akan diberikan. Saya belum pernah membuktikan, tapi kata orang ini ada yang berhasil seperti ini. Allah, loh, ini juga bisa untuk meluluhkan hati seseorang. Anak kecil rewel, anak kecil nangis kalau malam, cucu panjenengan, anak panjenengan rewel, nangis, itu pegang. Biasanya kan panjenengan mengatakan Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Kan biasanya gitu. Atau kalau kata orang Tulungagung, ning nang ning kung rokoke reco pentung. Kalau kata orang Tulungagung, nah itu dibacakan ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ini dibaca, insya Allah langsung tidur. Apalagi bacanya sampai 450 kali. Yakin. Bayinya tidur, yang baca pun juga tidur. Ya Allah. Tapi ini doa.
Itu bisa meluluhkan hati seseorang. Ya Allah, Bu, panjenengan suami-suaminya rewel, bojo galak, pegang sini rewel, angkat, la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil amin. Alhamdulillah, insya Allah kelepek sudah nggak berdaya lagi. Alhamdulillah. Ini namanya adalah doa. Kita harus percaya dalam kehidupan kita ini doa itu adalah sumber daripada kesuksesan seseorang. Saat ini sudah mulai meluntur, Bu. Kehebatan doa sudah banyak yang meragukan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Prinsipnya ad-du'a yughayyirul qada wal qadar. Kenapa? La yughayyirul qada wal qadar illa du'a. Yang mampu merubah qada dan qadar, yang mampu merubah ketetapan Allah, itu hanya doa. Hanya doa. Jadi walaupun toh Allah sudah menetapkan engkau telah menjadi miliknya, tapi aku punya doa. Aku yakin dengan kekuatan doa, walaupun toh kau ada di seberang sana, sudah jadi milik tetangga, aku dengan kekuatan doaku yakin bisa mengembalikan dirimu kepada diriku. Kelihatannya ada yang banyak sekali ini. Jadi ini kekuatan doa yang sekarang mulai melemah. Dulu pernah Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah melihat seorang laki-laki itu bawa minuman keras. Mohon maaf, minuman keras itu dilirik sama Sayyidina Umar. Wah, itu laki-laki bawa minuman keras. Takut. Orang yang bawa minuman keras langsung menyembunyikan botolnya di dalam jubahnya. Ini kemudian sama Sayyidina Umar ibnul Khattab ditanya, apa yang ada di balik jubahmu? Kata orang ini yang bawa botol minuman keras, saking takutnya dia di dalam hati itu berdoa, ya Allah, ketahuan Sayyidina Umar, aku bertobat, habis aku ya Allah. Dipukul ini nanti sama singa padang pasir. Semenjak ini saya sudah nggak mau minum lagi, tutupen botolmu, guaan minumanmu. Wes tutupen botolmu, tobat ya Allah. Ketahuan sama Sayyidina Umar ya Allah. Ditanya sama Sayyidina Umar, apa yang ada di balik jubahmu? Oh, ini orangnya menjawab sambil ketakutan, cuka. Cuka. Apa cuka kata orang Brunei? Sama kan? Cuka. Kata Sayyidina Umar, jangan bohong. Mboten, ini cuka. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Ampuni tobat, ampuni dosaku, terima tobatku ya Rabb. Botol minuman keras diambil oleh Sayyidina Umar dan kemudian dihirup aromanya oleh Sayyidina Umar. Ternyata betul berubah jadi cuka. Dan kemudian diminum dikit oleh Sayyidina Umar, ternyata juga betul berubah jadi cuka. Ini berarti membuktikan bahwasannya kekuatan doa yang luar biasa mampu merubah semuanya, walaupun toh hanya hitungan detik. Dengan kekuasaannya Allah merubah semuanya. Maka jangan khawatir apapun yang terjadi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Masalah apa saja tetap kita berdoa kepada Allah. Orang kalau terus berdoa, walaupun toh yang diinginkan itu belum hasil, kata para ulama as-sufiyun, ini orang lahu husnudzon billah.
Li'anna min alamati husnidzon billah istimrarud doa wa illam taji'il ijabah. Termasuk daripada husnudzon kepada Allah, termasuk sifat husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu ada dua. Ada husnudzon bi ibadillah, ada husnudzon billah. Husnudzon bi ibadillah atau berbaik sangka kepada sesama manusia, ini faidahnya besar. Kata Imam Syafi'i, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal abdi. Dicatat, mungkin ini nanti keluar dalam ujian seleksi CPNS Kedutaan Indonesia untuk Brunei Darussalam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal abdi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, keluarganya baik-baik saja, rezekinya baik-baik saja, gajinya baik-baik saja, majikannya baik-baik saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, falyuhsinidzanna 'alal abdi. Maka selalulah berbaik sangka kepada orang lain. Dengan demikian Allah pasti akan memberikan kebaikan untuk hidupmu. Itu kalau husnudzon bi ibadillah. Yang kedua, husnudzon billah. Ini penting. Lawang sama ibadullah, hamba-hambanya Allah aja kita wajib husnudzon. Apalagi kalau sama Allah, wajib ongkuwen nekare. Yang namanya husnudzon kepada Allah ini wajib. Kalau orang nggak mau husnudzon kepada Allah, gak bahaya ta? Keimanannya tergoncang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi husnudzon kepada Allah. Jangan sampai hati kita itu mengatakan, Allah sudah nggak perlu sama aku. Allah sudah nggak bestie sama aku. Aku doa berkali-kali nggak diijabahi. Jangan ya dek, jangan. Tak oleh, nggak boleh seperti ini. Karena yang namanya istimrarud doa wa illam taji'il ijabah itu adalah min alamati husnidzan billah. Ketika ada hambanya Allah selalu mengangkat tangan minta kepada Allah, walaupun toh ijabah dari Allah ini belum turun-turun, walaupun toh doa-doanya itu sudah tersampaikan tapi belum diijabah oleh Allah, tapi panjenengan senantiasa berdoa kepada Allah, maka itu namanya panjenengan punya sifat husnudzon billah. Maka dengan demikian insya Allah Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Senantiasa berdoa kita akan mendapatkan sifat husnudzon billah. Senantiasa berdoa, insya Allah kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah jam 3:30. Berarti saya sudah lebih dari 2 jam. Sudah bisa diakhiri? Lanjut? Mohon izin Prof. Lanjut. Bapak Kiai Profesor Ahmad Ubaidillah menganggukkan kepalanya menjadi isyarah bahwa malam hari ini tetap bisa dilanjut. Shallu ala Muhammad. Sampean kok seneng? Beliau tadi Kiai Ahmad Ubaidillah menyampaikan santri harus bisa jadi apa saja. Betul, saya sepakat. Enggak semua santri yang ada di pondok pesantren harus jadi kiai. Kalau semuanya jadi kiai, kompetisinya repot. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi yang namanya mondok di pondok pesantren, ilmu yang didapatkan ini tidak semuanya mengantarkan para santri untuk menjadi seorang kiai.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Understand? Good. Ya Allah, santri harus bisa menjadi apa saja yang diinginkan oleh masyarakat. Santri siap untuk berkhidmah kepada masyarakat, siap untuk mengayomi masyarakat, dan siap untuk berprofesi apa saja, tetap dengan akhlak kepesantrenan harus dikedepankan. Maka mau jadi apa saja, satu kaidahnya, kun santrian haitsuma kunta. Jadilah seorang santri kapanpun dan dimanapun kalian berada. Loh, ini yang namanya profesionalitas para santri, para pencari ilmu. Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk mengisi kemerdekaan. Masya Allah, Nabi Yakub punya anak yang kemudian salah satu dari putra mereka itu diceburkan oleh putra-putranya yang lain, namanya Nabi Yusuf, dicemplungkan ke dalam sumur. Cemplungkan, bahasa Indonesia apanya? Hah? Dijeburin. Dijeburkan ke dalam sumur Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf, singkat kata, singkat cerita, beliau dibawa ke kerajaan Mesir. Nabi Yakub alaihi salam pada waktu itu daerahnya sedang dilanda paceklik. Sedangkan Nabi Yusuf anaknya itu sudah menjadi raja, yang diraja yang ada di kerajaan Mesir. Nabi Yakub pada waktu itu dalam keadaan buta, menangis karena putra kesayangannya itu hilang entah pergi kemana. Padahal dijeburkan oleh saudara-saudaranya, terus diangkat, ditemu, jadi budak dan kemudian jadi raja. Singkat cerita seperti itu. Nabi Yakub pernah bilang kepada putra-putranya, hei putra-putraku, kalian kan santri semuanya. Putra-putraku, kamu mintalah tolong ke kerajaan. Kamu masuk ke kerajaan. Tapi saya pesan kepada anak-anaknya ini, ada yang namanya Benjamin, ada yang namanya Lewi, dan lain sebagainya. Saya pesan kepada kalian, wahai anak-anakku. Tertulis di dalam Al-Quran, la tadkhulu ya baniya, la tadkhulu min babi wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu kalau masuk ke dalam kerajaan, jangan dari satu pintu. Ini kamu anak-anak saya, kata Nabi Yakub, wahai para santri, kamu kalau masuk ke kerajaan lewatlah dari berbagai macam pintu. Jangan dari satu pintu. Kalau kita maknai secara tafsir siasi atau tafsir ilmu politik dan tafsir kekuasaan, yang namanya kerajaan itu adalah simbol daripada kekuatan. Decision maker itu adalah kerajaan. Yang namanya kerajaan itu adalah simbol daripada kekuatan dan kekuasaan. Apa kata Nabi Yakub? La tadkhulu min abwa, la tadkhulu min babi wahid. Kamu jangan masuk melalui hanya satu pintu. Santri, halo. Santri, halo. Santri harus siap untuk masuk ke dalam kerajaan melalui pintu mana saja. Ingin kuat, pengen kuat napa mboten? Pengen punya kekuatan? Pengen punya kekuatan? Pengen punya kekuatan? Harus masuk dari berbagai macam pintu. Kerajaan simbol daripada kekuatan. Santri ingin mengisi kemerdekaan, santri ingin punya kekuatan, maka harus masuk melalui banyak pintu. Ada
yang jadi politisi, santri jadi politisi, siap. Ada yang jadi menteri, siap. Ada yang punya kargo, importir, ekspor dan impor, siap. Ada yang punya steamboat dan grill, siap. Ada yang punya kedai, siap. Ada yang punya sayur, siap. Ada yang pokoknya ada aja deh, siap. Mau ngapa-ngapain, profesinya apa saja, siap. Mulai jadi dari apa adanya sampai jadi dubes, siap. Seorang santri harus siap untuk menjadi apa-apa, siap untuk mengayomi masyarakat, siap untuk meladeni masyarakat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Alhamdulillah, selesai sudah. Terima kasih atas persatuan dan kesatuan kita. Ingat, al-ukhuwah sababul quwwah. Persatuan dan kesatuan adalah sebab daripada kekuatan. Dengan persatuan kita insya Allah kuat. Ada satu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita. Oh, jangan gitu. Ada yang jawab kawin lagi. Enggak, bukan itu pepatahnya. Kita ulangi sekali lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.